Sobat Kedai Pena, bersama dengan saya lagi, Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam program podcast Kedai Pena. Kali ini kita membahas soal polemik rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Sementara kalangan menolak pembahasan ini karena banyak hal, termasuk soal penyederhanaan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, TAP MPRS soal pembubaran PKI, dan lain sebagainya. Penolakan datang dari berbagai elemen, sebut saja Purnawirawan TNI, Ormas Keagamaan, bahkan MUI. Untuk membahasnya, sudah bersama kami Sekjen Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau ARUN, sekaligus Eksponen 98, Bung Thomas Fernando Duling. Apa kabar, Bung? Baik. Baik ya? Ya. Sibukan apa saat ini, Bung? Ya, kita harus patuh lah ya sama anjuran pemerintah dengan new normal dan sebagainya macamnya. Ya, kita pikir bahwa memang bila sakit ya kita sudah tahu bagaimana risiko-risikonya kan, jadi seperti itu. Tapi tetap beraktivitas ya, Bung ya? Siap ya. Work from home ya. Bung, ini ada permasalahan nih Bung nih dari pembahasan RUU HIP atau Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ya. Bung, menurut Bung apa dalam kacamata Anda apa yang menjadi masalah dalam RUU ini? Ya, hari ini kita sama-sama tahu karena ini menjadi suatu yang istilahnya hat-trick ya. Suatu hal yang viral begitu. Dan rasa-rasanya dari beberapa alasan-alasan yang telah diutarakan terhadap keberatan RUU HIP ya, bahkan bukan hanya sebatas untuk revisi atau penundaan, tapi lebih baik ditolak ya, tidak perlu lagi dibahas ya. Saya pikir bahwa dari setiap masing-masing apa yang diutarakan tentunya memiliki argumentasi yang kuat, dan rasa-rasanya bahwa itu tidak argumentasi yang mengada-ngada. Karena sebagian sempat juga mengatakan bahwa ini nanti akan muncul kebangkitan komunis dan sebagainya macam, ini kayak mengada-ngada dan sebagainya macam. Rasa-rasanya bahwa Indonesia ini terlahir dari sebuah pijakan sejarah. Jadi di situ tidak mungkin hal-hal yang sudah terutarakan hari ini dengan rasa keberatan dan kekhawatiran terhadap RUU HIP ya juga memiliki khawatir yang sangat besar ya dengan hal-hal akan kebangkitan atau menjadi pintu dan sebagainya macam ya. Karena bila saya melihat baik itu dari naskah akademik dan draft RUU HIP ya, apa yang diutarakan mengenai tentang kekhawatiran itu sangat mendasar ya, karena tidak tercantumnya TAP MPRS nomor 25 ya tahun 1966 kan, jadi seperti itu. Nah, tendensi ini juga muncul karena ini bicara tentang sebuah ideologi. Jadi seperti itu. Kenapa begitu ya? Karena setiap kali dinyatakan bahwa ini sudah selesai atau sudah final ya, bahwa memang Pancasila itu adalah yang tertuang dengan sila 1 sampai sila kelima. Ya, betul. Kalau pandangan dan menurut saya bahwa saya coba membayangkan bahwa Pancasila itu adalah suatu hal rasa yang sudah menjadi perasaan umum rakyat Indonesia. Ya. Kalau itu benar-benar berjalan, ya, maka tujuan yang tertuang Indonesia merdeka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa itu adalah kepastian ya ketika Pancasila itu jalan. Jadi di situ. Bung, bagaimana Pancasila itu menurut pandangan Bung saat ini? Apakah memang sudah berada dalam koridor yang tepat atau masih banyak deviasi pemaknaan terhadap Pancasila, bahkan dalam prakteknya kita lihat sekarang banyak juga undang-undang yang bertentangan. Bagaimana menurut Bung? Ya, hal ini ketika kita bicara tentang Pancasila ya, terkhusus adalah perjalanan tumbuh kembang kita sebagai negara Indonesia, yang kita tidak bisa pungkiri bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang sudah mengalami proses amandemen ya, yang itu juga pada dasarnya sampai hari ini juga menimbulkan pertentangan, jadi seperti itu ya. Tapi fakta yang sama-sama kita ketahui,
kedudukan Pancasila bukan hanya sebatas sebagai falsafah, dasar, dan ideologi, tapi juga merupakan cita hukum. Dan kita juga sama-sama mengetahui ya, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu adalah pasal 2 yang menyatakan bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Nah, hari ini yang bisa kita rasakan ya, bahwa kekuasaan perubahan pasca Orde Baru di dalam era reformasi, semua sama-sama sepakat hukum itu sudah jadi panglima. Jadi seperti itu. Ketika hukum itu sudah menjadi panglima, maka semua kebijakan, semua regulasi, semua produk itu dipastikan memiliki payung hukum, undang-undang. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita mau bicara seperti itu, apabila kita juga bicara tentang mekanisme proses pembuatan undang-undang, itu kan ada naskah akademiknya. Nah, di dalam naskah akademik itu sebenarnya Pancasila sudah didudukan sebagai alat filter. Jadi seperti itu loh. Jadi sebelum itu sampai ke dalam proses rancangan undang-undang, yaitu adalah proses naskah akademik, Pancasila itu sudah dijadikan sebagai alat filter. Jadi seperti itu. Cuman yang idealnya demikian ya. Iya, dan itu diatur. Diatur ya. Dia itu diatur, tertuang. Jadi seperti itu loh. Tertuang ya di dalam penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi seperti itu loh. Jadi tata aturan pembuatan undang-undang. Jadi seperti itu loh. Bahwa Pancasila merupakan filter awal di dalam proses naskah akademik. Tapi fakta yang kita rasakan hari ini ya, bahwa akhirnya muncul banyak peraturan undang-undang ya, yang jauh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri gitu loh. Jadi di situ. Hari ini Pancasila yang merupakan sebagai imunitas bangsa tidak cukup ternyata kelihatannya hanya dinyatakan Pancasila sumber dari segala sumber hukum gitu loh. Walaupun beberapa kalangan juga menyatakan, oh itu kan posisinya kan berarti kalau sumber dari segala sumber hukum berarti dia di atas peraturan yang ada kan gitu kan. Betul. Sehingga kalau bicara di atas, asumsinya itu adalah hierarki. Jadi gitu. Kenapa saya mengatakan ini hanya sebatas asumsi akhirnya? Karena hierarki itu sendiri dalam tata peraturan perundang-undangan yang di pasal 7 dijelaskan, itu adalah undang-undang dasar. Bukan Pancasila gitu loh. Sehingga pasal 2 yang menyatakan adalah sumber dari segala sumber hukum, akibatnya Pancasila tidak mampu mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang jauh dari rasa keadilan, rasa kesejahteraan, ya, dan rasa kedaulatan, ya, itu dapat dikoreksi oleh Pancasila. Jadi ada ketidakkonsistenan antara pasal 2 dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 ya? Iya. Bukan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45, pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang hari ini sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jadi seperti itu. Tapi tetap di Undang-Undang Dasar dijelaskan ya bahwa Pancasila sebagai tata urutan pertama ya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar, ya, di dalam Undang-Undang Dasar Amandemen pasal 1 ayat 3 itu kan menegaskan bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi seperti itu. Ya, harusnya karena kita sama-sama menyepakati Pancasila, mekanisme aturan hukumnya itu ya hukum Pancasila dong. Seharusnya dong ya. Iya, jadi seperti itu. Itu satu. Nah, kalau itu tertuang di dalam undang-undang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memang spesifik bukan berbicara tentang Pancasila, tapi adalah tata peraturan perundang-undangan, jadi seperti itu. Menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi gitu loh. Diperkuat. Iya. Tetapi pada pasal 7-nya
Iya, jadi gitu loh. Nah, makanya banyak sebenarnya beberapa tulisan-tulisan yang makanya saya mengatakan mengasumsikan ya. Yang mengasumsikan bahwa sumber dari segala sumber hukum itu adalah hierarki. Jadi gitu loh. Kalau itu bicara tentang hierarki mengacu kepada pasal 7, maka tata peraturan undang-undang tersebut bahwa undang-undang yang dibentuk tidak boleh bertentangan kepada yang di atasnya. Jadi seperti itu loh. Artinya, kalau Pancasila ini hierarki, semua produk undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila harus gugur. Harusnya. Nggak perlu diuji lagi ke MK, nggak perlu lagi diuji di MA. Jadi seperti itu. Kenapa ini akan bertentangan dengan Pancasila? Ya, karena setiap produk yang bertentangan dengan Pancasila pasti dia tidak mengandung nilai keadilan. Pasti dia tidak mengandung nilai kesejahteraan. Pasti dia tidak mengandung nilai kedaulatan Indonesia merdeka. Itu pasti. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, 5, yang dimana itu adalah rasanya rakyat. Kalau itu benar-benar jalan, sejahtera nggak itu namanya rakyat? Ya. Ideal. Dan ideal itu ditetapkan loh. Jadi bukan ngawang-ngawang gitu kan. Ditetapkan apa? Tadi sumber dari segala sumber hukum. Makanya saya melihat dengan RUU HIP ini adalah khawatir. Kalau ini menjadi undang-undang, ya, letak kedudukannya RUU HIP ini, ya, ini akan melemahkan Pancasila, mendowngrade. Iya, melemahkan Pancasila dan tidak kurang lebih akan bernasib sama seperti dengan pasal 2 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang hari ini sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jadi seperti itu. Nah, itu pertama. Nah, selanjutnya misalnya saya melihat RUU HIP dengan tujuannya di dalam draft ya, yaitu pasal 4 poin A, sebagai tujuan kenapa RUU HIP itu dibentuk adalah untuk mengevaluasi kebijakan, mengevaluasi regulasi, ya, menjaga kebijakan-kebijakan itu harus bersesuai dengan Pancasila. Jadi seperti itu kan. Ketika ini menjadi undang-undang, ya, ambil contoh lagi misalnya di pasal 15 kalau tidak salah, ya, yang berbicara tentang ekonomi Pancasila. Dan bila tidak salah saya membaca di naskah akademiknya, salah satu kaitannya adalah dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Nah, pasal 33 Undang-Undang Dasar kan juga sama-sama mengetahui publik ada masalah nih di ayat 4 dan di ayat 5-nya. Karena nggak nyambung dengan ayat 1, 2, dan 3. Kan begitu. Betul. Nah, coba. Kalau itu pasal 15 ya dihadapkan terhadap ayat 4 dan ayat 5 yang hari ini kebijakan ekonomi hampir rata-rata tidak berpihak terhadap kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia, bahkan mengganggu eksistensi kedaulatan. Betul. Jadi seperti itu, bisa nggak? Kan posisinya ayat 4 dan 5 tersebut dalam pasal 33 dia kan adalah undang-undang dasar. Iya, harus dalam posisi lebih tinggi. Iya. Jadi di situ RUU HIP terhadap tujuannya saja sudah nggak nyambung. Iya. Jadi buat ngapain nih? RUU HIP ini untuk apa gitu loh. Makanya menjadi tidak salah yang saya sampaikan tadi, menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Jadi gitu loh. Meninggalkan curigaan-curigaan. Kecurigaan itu tidak jahat loh. Karena kecurigaan itu adalah sebagai bentuk proteksi. Sebagai bentuk keamanan, ya. Karena kita melihat kondisi hari ini yang ya sama-sama paham lah. Rasa keperpihakan itu sangat kecil terhadap masyarakat umum. Jadi gitu loh. Iya. Jadi di situ. Prof. Jimli sempat mengajukan usul ke DPR agar undang-undang HIP ini mengevaluasi produk hukum yang tidak bersesuaian dengan Pancasila, tapi ditolak. Nah, apakah ini salah satu tanda bahwa sebenarnya undang-undang ini juga tidak
mengakomodir kepentingan masyarakat umum, termasuk dengan para akademisi atau para tokoh masyarakat. Ya, saya rasa sebelumnya minta maaf dulu nih sama Prof nih kan. Kurang lebih saya yakin Prof sudah baca itu naskah akademiknya maupun draft rancangan undang-undangnya. Mungkin juga termasuk membaca tentang pasal 4 poin A yang menjadi tujuan dari RUU atau Undang-Undang HIP itu sendiri. Dan ketika dalam komposisi seperti itu, saya pikir Prof juga akan berpikir sulit. Itu satu. Dan kebutuhan Pancasila hari ini sebenarnya ya lagi-lagi yang saya juga rasa coba karena saya juga sempat membaca artikel ini di salah satu media ya, pernyataan Prof ini, jadi seperti itu, bahwa produk kebijakan undang-undang hari ini banyak yang bertentangan dengan Pancasila. Maka bagaimana upayanya sebenarnya hari ini Pancasila itu harus mampu mengkoreksi itu, karena memang itu adalah salah satu fungsinya, gitu loh. Jadi di situ. Jadi saya simpulkan bahwa sebenarnya sesama undang-undang tidak bisa saling mengkoreksi, begitu? Nggak bisa dong, kan udah jelas pasal 7 di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 2019 ya. Karena apa? Karena tadi letak kedudukan hierarkinya. Jadi seperti itu. Nah, Oke, Bung, yang selanjutnya ini sementara kalangan nih, Bung ya, menilai bahwa pembahasan ini akan percuma jika Undang-Undang Dasar 45 itu masih hasil amandemen. Ya kan? Jadi harus kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Nah, ini menurut Bung gimana? Apakah ini menyangkut soal dasar atau ideologi, atau kita hanya membahas soal tata perundangan saja? Bagaimana menurut Bung? Ya, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu adalah perjuangan dalam sebuah upaya melihat lemahnya hasil-hasil produk amandemen Undang-Undang Dasar ya, yang mengganggu 3 hal tadi, keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan. Artinya Undang-Undang Dasar merupakan batang tubuh. Betul. Yang kepalanya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa menghendaki kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya, dalam proses amandemen yang sudah 4 kali? Karena memang kita rasa bersama bahwa ini jauh dari tujuan kenapa Indonesia merdeka yang tertuang di dalam pembukaan. Jadi di situ. Artinya bagi saya tetap menghargai upaya-upaya kawan-kawan, kelompok-kelompok yang masyarakat dan kalangan-kalangan ya yang mengambil langkah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi seperti itu. Nah, di sisi lain maksud saya adalah bahwa ketika kita bicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menjelaskan di dalamnya adalah tujuan kehendak kenapa kita merdeka, dan di situ juga di dalam alinea terakhir kan tertuang dari apa yang dimaksud Pancasila. Kan gitu kan? Di alinea terakhirnya itu kan. Jadi seperti itu. Nah, makanya kita coba mengambil ya mengambil langkah-langkah pemikiran, yaitu adalah yang juga tidak bertentangan. Apa itu? Ya, Pancasila yang juga dinyatakan sebagai cita hukum. Jadi itu. Jadi kembali yang ke Undang-Undang Tata Perundangan itu ya, tadi ya? Iya. Pasal 7-nya berarti ya, yang harus dihapus ya? Nah, apakah pasal 7 itu harus dihapus? Saya tidak mengatakan bahwa urutan dari pasal 7 itu salah, tidak. Saya cuma mau bilang, ya, ketika mengasumsikan sumber dari segala sumber hukum itu adalah hierarki, dan kalau itu masuk ke dalam pasal 7 dalam pengertian hierarki tata peraturan perundang-undangan, bahwa undang-undang atau peraturan yang di bawahnya tidak boleh
bertentangan yang di atasnya. Betul. Kalau itu bertentangan, dia harus gugur. Kan gitu. Nah, kalau Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, kan begitu kan? Ya. Dia kan berarti yang di atas. Pasal yang lebih dulu ya. Iya, dia yang di atas. Iya. Nah, artinya kalau ini benar-benar tertulis, nah, kadang-kadang kan hukum ini yang diakui yang tertulis, bukan yang tidak tertulis. Gitu loh. Kalau ini tertulis, berarti amandemen yang tidak mencitrakan kepada keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan, gugur nggak? Gugur dong. Atas nama Pancasila. Betul. Itu. Gitu ya. Tapi ya, kembali lagi ya, kalau misalkan kita bicara nih ya, yang tadi Bung bilang, tertulis dengan tidak tertulis, asumsi yang tidak tertulis. Tapi kemudian, yang tertulis yang dipakai kemudian oleh DPR sebagai pembuat kebijakan, lembaga pembuat kebijakan bersama pemerintah. Nah, selama ini yang terjadi demikian, otomatis harus ada revisi minimal, ya kan, yang untuk menambahkan di pasal 7 itu kata-kata nomor 1 Pancasila, bukan demikian? Ya, rasanya kalau untuk hal ini, gagasan-gagasan ini sedang kita godok ya. Ya. Ya, saya juga sebagai Sekjen Advokasi Rakyat untuk Nusantara, di mana juga salah satu agenda kita ya untuk memastikan secara konstitusional ya, secara tepat ya, kaidah-kaidahnya bagaimana bahwa kedudukan Pancasila hierarki tertinggi ini ya, dia memang tertulis di mana akhirnya Pancasila ya, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, memiliki konsekuensi kepada peraturan di bawahnya ya, bila bertentangan dengan Pancasila. Iya. Karena ketika itu sudah diatur, Pancasila itu tadi saya sampaikan, Pancasila itu sudah digunakan sebagai screening awal itu di naskah akademik. Jadi kalau naskah akademiknya ini tidak sesuai dengan Pancasila, Harusnya gugur. Tapi ini kan banyak yang lolos nih. Banyak yang lolos. Maksudnya RUHIP juga jangan nggak fair dong. Membahas Pancasila tapi juga menafikan Pancasila gitu ya? Iya, gitu loh. Kan tadi RUHIP itu draftnya ya, yang kalau kita baca di pasal 4 poin A gitu kan. Kan itu kan berarti kan ada diskusi pada saat pembahasan itu ya. Apalagi kan saya juga baca di naskah akademik bahwa salah satu poinnya mereka juga melakukan FDR jadi seperti itu kan. Iya, diskusi publik ya. Iya. Jadi di situ mereka selalu mengatakan bahwa ada kebutuhan mengevaluasi kebijakan dan mengevaluasi regulasi. Ayo deh. Ada nggak sih kebijakan dan regulasi itu yang tidak berpayung hukum untuk dapat dijalankan? Kan enggak, regulasi dan kebijakan itu pasti berpayung hukum. Ya. Memiliki kekuatan undang-undang, jadi gitu loh. Berarti kalau hari ini cara pandangnya harus ada yang dievaluasi, berarti ada produk undang-undang loh yang melanggar Pancasila. Kan jadi seperti itu. Nah, kalau begitu posisinya, dan itu adalah undang-undang, ya nggak bisa. Undang-undang nggak bisa makan undang-undang. Masa jeruk makan jeruk? Ya. Jadi seperti itu loh. Ya. Lain cerita, kalau Pancasila dikuatkan kedudukannya secara tertulis, ya, yang jelas tidak cukup pernyataan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 yang menyatakan Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Karena dia tidak bisa berkonsekuensi hukum sebagai alat koreksi. Ya. Jadi gitu, sebagai alat koreksi. Yang satu membahas di awal pembentukan, ya kan, pasal 2. Lalu yang kemudian yang ada sekarang di RUHIP mengoreksi. Jadi lebih baik yang bertentangan harusnya dibatalkan atau direvisi saja ya, Bung ya. Setelah itu barulah kemudian kita bicara soal yang tadi Bung bilang, tujuan berbangsa, tujuan bernegara ya. Bukan begitu, Bung? Jadi gini, ya baiknya tidak ada masalah kok. Apa itu tentang ideologi Pancasila? Suatu hal kebaikan, ya,
walaupun kebaikan yang terkandung di dalam Pancasila adalah universal, universal kebaikan itu pun juga sudah dibatasi dengan sila kedua, yaitu adalah apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab. Jadi gitu loh, adab. Adab itu tidak kurang lebih adalah norma. Norma tidak kurang lebih bahwa dia harus berinteraksi dengan lingkungan. Berarti apa? Budaya lokal. Sebelum ada hukum positif, kan kita menggunakan hukum adat. Betul. Budaya. Jadi, ya saya nggak mau terlalu jauh ya. Yang betul adalah jangan dikaitkan bertuhan kebudayaan gitu loh. Itu juga yang banyak diperdebatkan juga itu, Bung. Iya, jadi begitu. Tuhan yang Maha Esa. Artinya ada upaya-upaya untuk, ya nggak tahu ini sadar atau tidak, mempertentangkan antara agama dengan Pancasila juga. Ya, itulah. Yang jelas maksud saya, budaya lebih dekat dengan norma. Ya. Nah, budaya lebih dekat dengan tata perilaku. Nah, budaya itu akan menjadi sangat cocok ketika dikaitkan dengan sila kedua Pancasila, yaitu adalah kemanusiaan yang adil beradab. Kenapa adil dan beradab? Kalau kita suka lihat-lihat sinetron-sinetron sejarah kerajaan lah ya, atau cerita-cerita entah itu benar atau fiksi, kan ada istilah mengatakan begini. Ketika orang tua saya itu mau penjahat kek, mau orang baik kek, ketika itu dibunuh, maka saya sebagai anak punya hak untuk balas dendam membunuh. Ketika itu. Tapi hari ini ketika itu diatur kan nggak boleh. Ya. Kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika orang tua saya dibunuh dan saya harus membunuh, balas dendam, ya pada saat itu baik atau buruk? Buruk. Saat itu. Saat itu baik. Baik. Kan gitu. Ya, tapi ketika dipakai di sekarang, di mana ada norma hukum, maka itu akan menjadi perbuatan melawan hukum. Iya, itulah yang kita asumsikan akhirnya tentang kemanusiaan yang adil beradab. Ya. Adab. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu. Ya, Bung, ini terakhir nih, Bung, sekaligus closing statement juga boleh nih. Secara keseluruhan, menurut pandangan Bung, apa yang harus dilakukan melihat kondisi bangsa kita sekarang, termasuk dengan kaitannya dengan RUU HIP ini? Satu adalah baiknya tidak perlu dilanjutkan RUU HIP itu. Itu satu ya. Karena suka tidak suka ya. Bicara tentang ideologi dan bila itu ngotot terhadap draft-draft yang sudah tertuang, jadi seperti itu ya, bahwa semua harus sepakat apa yang tertuang di 18 Agustus. Ya. Jadi seperti itu. Bukan 1 Juni ya? Ya. Panjang lagi nih perdebatan. 18 Agustus itu dari sebuah rangkaian. Nah, rangkaian ini ada karena juga bagian dari ketika Indonesia mau merdeka nggak sih? Ya. Mau. Tolong dong siapkan dasarnya Indonesia merdeka. Jadi seperti itulah. Nah, jadi di situ. Nah, Sobat Kedai Pena, demikianlah perbincangan kita dengan Bung Bungas Thomas Fernando Duling. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, tetap jaga kesehatan melawan COVID-19 dan salam merdeka.